Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan acara melaksanakan sholat sunnah tarawih, sholat witir yang semuanya kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih bisa bertemu kembali dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang pada tahun ini tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa menjalankan sunnah-sunnahnya untuk bekal keselamatan di dunia dan di akhirat. Hadirin sahabat Irma yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa bulan Ramadan. Batal puasa itu terbagi dua. Ada batal puasa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada puasa yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang dibolehkan untuk dibatalkan yaitu ketika kita datangnya waktu azan maghrib. Semua umat Islam hukumnya wajib berbuka puasa terlebih dahulu. Hukumnya membatalkan terlebih dahulu. Enggak boleh orang yang berpuasa itu dari pagi sampai malam hari melaksanakan puasanya terus menerus. Yang kedua, batal puasa yang tidak diperbolehkan dalam puasa bulan Ramadan, khususnya pada siang harinya. Yang pertama, yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama, ma wasala bihi amdan ilal jawfi. Yang pertama, perkara yang sampai dengan sengaja ke dalam perut. Contoh, makan, minum, dan lain-lain sebagainya yang bisa sampai masuk ke dalam perut, itu hukumnya batal puasanya. Maka orang yang puasanya batal, dia tidak bisa melanjutkan puasanya lagi. Yang kedua, yang membatalkan puasa pada siang harinya, awir ra'si wal huknatu, atau ke dalam kepala
sesuatu yang bisa memasukkan ke dalam kepala, seperti kita merokok, itu hukumnya batal puasanya. Atau memasukkan ke dalam air lewat hidung atau istinsyak, maka hukumnya batal puasanya. Yang ketiga yang membatalkan puasa yang dilarang oleh Allah pada bulan Ramadan siang harinya, wal huknatu min ahadis sabilaini wal qa'yu amdan. Dan yang ketiga yang membatalkan puasa, memasukkan obat ke dalam salah satu lubang, baik kubul maupun dubur. Kubul artinya kemaluan depan, dubur artinya belakang. Memasukkan obat ke dalam kubul atau dubur, maka batal puasanya. Jadi kalau kita lagi puasa kebetulan sakit, nah memasukkan obatnya tadi lewat kemaluan depan atau belakang kita, itu hukumnya batal puasanya. Yang keempat yang membatalkan puasa yang dilarang pada siang harinya, wal qa'yu amdan, muntah dengan sengaja. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang saya hormati, yang saya muliakan, jadi kalau kita muntah dengan sengaja ketika puasa, maka puasa kita hukumnya batal, tidak usah dilanjutkan kembali. Muntah disengaja contohnya memasukkan jari tangan ke dalam kerongkongan, ke dalam tenggorokan, dirojok-rojok ke tenggorokannya sehingga mengakibatkan muntah. Muntah yang disengaja maka batal puasanya. Nah, kalau muntah yang tidak disengaja maka tidak batal puasanya. Yang kelima yang membatalkan puasa pada siang harinya yang dilarang, wal wad'u amdan fil farji, bersetubuh dengan sengaja pada siang hari ke dalam farji. Jadi melakukan persetubuhan, melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka batal puasanya. Puasanya menjadi batal dengan adanya melakukan hubungan badan atau memasukkan kemaluan, baik dari laki-laki maupun kemaluan perempuan. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak, atau yang masih muda, pengantin baru, melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka puasanya batal. Bahkan sangat berat sekali. Orang tersebut disuruh membayar, memberikan makan kepada orang-orang miskin sebanyak 60 orang miskin kalau dia tidak mampu berpuasa. Bahkan kalau dia tidak mampu memberi makan orang miskin selama puasa bulan Ramadan 60 orang miskin, maka dia diperintahkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ada yang tertinggal. Yang membatalkan puasa yang keenam pada siang harinya yaitu wal izalu, mengeluarkan an mubasarati, air mani dengan sentuhan kulit. Nah, ini batal hukumnya. Puasanya batal mengeluarkan air mani dengan cara sengaja, ya, baik dengan cara dipaksa atau yang lainnya, maka keluar maninya
tadi mengakibatkan puasanya menjadi batal. Kalau keluar mani yang tidak disengaja, contoh seumpama kita bermimpi berjima. Ketika kita bermimpi keluar mani, maka puasanya tidak batal karena keluar maninya tadi tidak disengaja. Yang membatalkan puasa yang ketujuh yaitu wal haidu, yaitu haid. Ini khusus untuk kaum perempuan. Bapak-bapak tidak mengalami yang namanya haid. Perempuan pasti mengalami haid. Ketika wanita itu haid, maka dia tidak boleh berpuasa lagi. Bahkan ketika puasanya menjadi batal. Contoh, seumpama ibu-ibu sedang berpuasa, adik-adik remaja sedang puasa, remaja putri sedang berpuasa. Dia nggak tahu bakal kedatangan tamu tiap bulannya. Pas sudah mau maghrib, tinggal 1 menit lagi datangnya waktu maghrib, tiba-tiba ia datang haid. Maka pada waktu itu juga ia batal puasanya. Yang ke-8, yang membatalkan puasa pada siang harinya wan nipasu, yaitu nipas, darah yang keluar akibat habis melahirkan. Nah, itu ibu-ibu habis melahirkan, sebelum melahirkan dia belum keluar yang namanya darah. Ketika dia sudah melahirkan keluar darah, maka darahnya tersebut dinamakan darah nipas, maka batal puasanya. Yang ke-9 yang membatalkan puasa wal jununu, yaitu gila. Orang disebabkan gila bermacam-macam. Ada yang gila diperbuat dengan sengaja, ada yang gila tidak disengaja, artinya benar-benar alami. Ada orang yang akibat stres karena mikirin banyak utang, mengakibatkan dirinya menjadi gila. Ketika itu juga maka puasanya menjadi batal, nggak boleh dilanjutkan lagi. Ya, ada ibu-ibu belum bisa beliin baju anaknya, kepikiran sama ibu-ibu sampai stres, mengakibatkan dia batal puasanya. Yang terakhir yang membatalkan puasa yaitu wal wirdatu, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Kalau ada orang Islam yang keluar dari agama Islam, dia pada saat itu datangnya bulan suci Ramadan, dia sedang berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Hadirin jamaah salat sunnah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Hal-hal yang membatalkan puasa, mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita pada Ramadan yang akan datang bisa bertemu kembali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.